merestui. Oh iya ya. Gimana sih? Karena mereka Backstreet Boys. Hadir Halimah. Nur Halimah. Thank you. Nur Halimah. Gitu ya. Salam ya Gitu buat ya. Mas Kuatno ya. Mas Watno. Ya. Mas Watno ini Apa tuh? seorang pengusaha. Pengusaha. Karena dia mau makan pun usaha ambil piring dulu. Iya betul. Iya. Segalanya perlu diusahakan. Iya betul. Kalau nggak ada usaha, mati aja. Iya kan, udah nggak bisa berusaha kan. Iya itu. Nah, itu tapi Harus ada usaha. ini nih ngomongin soal usaha. Ini nih ada satu informasi unik sih. Apa tuh? Ternyata Indonesia itu untuk unit unit usaha kecil menengah. Kecil menengah. Usaha kecil menengah. UMKM ini. Usaha menengah kecil menengah. Maksudnya UMKM usaha menengah kecil menengah. Bukan. Apa sih? Kalau UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Oh, bukan usaha menengah kecil menengah ya. UKM usaha kecil menengah. Iya. Susah banget ya. Iya ya. Kecil mikro kan kecil juga ya. Iya ya. Mikro itu kecil banget ya. Oh, di bawahnya kecil. Berarti kayak ini penjual Amoeba. cilok yang pakai sepeda itu kecil. Bisa masuk ke UMKM tuh. Karena kecil ya. Cilok kan kecil. Cilok Cinya kan kecil. Cilok. Ya kecil banget ya. Cilok karena colok itu gede. Iya. Kalau dicolong itu biasanya yang dicolong gede. Hadir ya katanya. Apa sih? Iya Nur Halimah. Oh iya. Nah ini UMKM di Indonesia itu yang paling banyak itu salah satunya adalah makanan. Kuliner. Oh pasti. Bahkan bisa sudah menembus angka berapa tuh? 1,7 juta unit. Oh banyak juga ya. Se-Indonesia ya. tuh. Termasuk Mbak Halimah berarti. Iya. Kan Mbak Halimah dari ini. Jalan Mie Ayam. Sama es semangka. Es semangka. Semangat kakak gitu kalau ada yang beli. Semangat kakak. Iya. Gitu ya. Nah dan usaha UKM makanan ini bisa menyerap sebanyak 3,6 juta pekerja. Oh banyak juga. Jadi mengurangi angka pengangguran akhirnya. Keren ya. Alhamdulillah. Jadi sektor industri makanan dan minuman ternyata nggak cuman yang ada di sini doang nih. Di mana? Kan? Iya. Pekalongan. Iya. Kan ada banyak ya. Kita kan banyak banget tuh. Depan kita lah. Depan kita aja. Ya ampun ya. 1, 2, 3, 4. Banyak lah. Kita nggak bakal 9, 10, 100. Kehilangan makanan nggak? Ya, masih banyak pilihan. Kecuali kalau dicolong. Nah itu. Kehilangan. Temennya sendiri kan. Nah, sektor industri makanan dan minuman ini merupakan kontributor terbesar pembentuk kontribusi sektor industri pengolahan non migas yang menjadi tulang punggungnya perekonomian Indonesia. Oh, dominan juga ternyata nih dari usaha kuliner ya. Bahkan sampai triwulan pertama tahun 2024 ini. Sampai Maret ya? Sampai April ya? April. Maret. Pak April. Maret tahun kemarin. Karena di bulan Mei. Bulan April. Oh. Kalau bulan Mei ulang tahunnya istriku. Oh iya. Maila. Ini ulang tahunnya Yuni nih. Yuni Sarah. Iya. Ya kan. Mbak Halimah kapan? Kan ini nanti bulan kelima. Nur Halimah. Iya. Halimah. Iya. Berarti kelima. Hari kelima lebaran tuh. Tanggal 5 lebaran. Idul Adha. Iya. Idul Fitri. Bagus tuh. Masih nyate tuh. Iya. Hai Marwan Akbar. Halo. Nah ini dia. Struktur PDB industri pengolahan non migas ini didominasi oleh industri makanan dan minuman dan bisa menyumbang PDB-nya itu sebesar 39,91%. Wah, banyak juga tuh. Atau berapa? Paling tidak nih ya 6,47% dari total PDB nasional. Secara nasional. Wow. Itu ya lumayan gede juga sih. Gede lah. Ini yang non migas ya, dari non migas ya. Saja ya. Nah, angka tersebut ditambah dengan nilai ekspor industri makanan dan minuman pada bulan April yang lalu. April benar Bu, ini bulan April. Itu bisa mencapai 2,71 miliar USD apaan sih? Ini sekolah dasar. Sekolah dasar. Maksudnya US dollar. Iya, dolar Amerika Serikat ya. Atau kalau dipersenkan ya 19,4% dari ekspor industri pengolahan non migas. Wih, gede ya. Gede, hampir 20%. Hampir 20%-nya. Dan ini merupakan ekspor terbesar kedua setelah migas. Sektor industri logam besar, dasar logam ya. Berarti masuk urutan kedua. Nah, itu.
Nah, dari nilai ini seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita. Reni Yanita. Iya. Nah, dia mengatakan bahwa dari nilai tersebut sebagiannya merupakan kontribusi IKM, makanan dan minuman. Iya. Jumlahnya itu sampai 1,7 juta unit usaha. Oh ini ya jualan ini ya penjualnya ya ada segitu ya 1,7 juta ya. Enggak IKM-nya. Oh IKM-nya ya industri kecil menengahnya. Nah itu ada 1,7 juta yang ekspor ya. Nah kemudian itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 3,6 juta tenaga kerja. Banyak lagi. Oh inilah yang bisa dikatakan sebagai industri padat karya. Ya kali ini pas kalau betulnya kalau yang ini ya. Nah dari data ini kawan, kita bisa melihat bahwa IKM makanan dan minuman ternyata punya peran penting sebagai komponen pemberdayaan masyarakat. Akhirnya kan itu tadi karena jumlah menyerap tenaga kerja banyak ya. Iya, misalnya aja gini, aku jualan cilok, ya. Aku bikin cilok, kan butuh produksi gitu ya kamu ya. Tenaga orang untuk menjualkannya itu. Enggak cuma jualin, bikinnya. Iya. Ya kan. Iya kan. Ngaduk ininya. Terus kan nggak mungkin aku bikin sendiri. Ya sibuk lah, ya kan? repot. Harus sibuk aku. Harus sibuk. Kalau nggak sibuk masih meriang. Iya penyakitan bener ya. Benar. Nah, jadi akhirnya banyak tenaga yang bisa dipakai. Akan tetapi, kenapa tuh? Ini nih, ada masalah yang menjadi hambatan bagi kemajuan IKM. Adalah ya. Di antaranya keterbatasan modal. Iya itu jelas. Ya betul jelas, sih. Ya. Belum ada ya pengusaha cilok yang akhirnya bisa sampai ini bikin restoran cilok. Restoran cilok terbesar sedunia. Betul, berarti atau mall cilok, mochi. Atau mall cilok. Bikin ini restoran cilok franchise. Kayak yang besar-besar di sebelah. Itu di sana ada. Di mana tuh? Sebelahnya. Baik tuh. Ada tuh. Ya. Iya, itu gede tuh harusnya nih bikin. Gitu ya. Ya, terus manajemen yang belum profesional. Lah iyalah rata-rata yang di IKM terutama yang makanan dan minuman ini kan belum tertata sebegitu rapinya secara manajemennya ya. Dari sisi lain SDM-nya juga terbatas. Iya. Artinya mereka cuma sekolah ya cukup SD, SMP, SMA. Nah, makanya penting sih sebenarnya sekolah tinggi itu lebih tinggi ya. Ada pentingnya juga, ada manfaatnya untuk bisa menata cara berpikirnya sehingga manajemennya juga bagus. Ya, tertata dengan rapi ya kan. Kalau dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Harus. Nah, itu dia makanya penting. Nah, kenapa? Aku jadi ingat sama siapa? Tadi. Sama Ani. Sama Ani. Enggak sih, sama si ini Bu Yuli tadi itu kan Bu Yuli. Bu Yuli mana? Salabia. Bu Yuli Dindik. Oh Bu Yuli Dindik. Tadi kan aku di kelurahan itu ketemu ngobrolin soal anak tidak sekolah ATS itu. Nah problemnya ternyata banyak. Salah satunya misalkan lingkungan. Tidak mendukung. Kalau kerja misalkan itu oke lah. Tapi sebisa mungkin ayolah. Tetap masih dilanjutkan sekolah. lagi pendidikannya. Iya. Karena ada perda nih. Apa perda ya? Kalau tidak salah perda. Kalau tidak salah nih. Tentang nanti coba koreksi ATS ini. Bukan, wajib belajar di Kota Pekalongan ini ternyata bukan 12 tahun sih. Oh enggak, cuma sampai SMA aja? 13 tahun. Sampai after SMA? Enggak, gini apa ceritanya. Sampai SMA plus. Plusnya apa? PAUD. Oh, pra berarti sebelumnya ya. Pra sekolah. Nah, PAUD itu bukan kemudian harus ke PAUD dulu baru TK terus ini. Enggak. Bukan yang namanya PAUD itu pendidikan anak usia dini itu TK itu termasuk pendidikan anak usia dini. Termasuk di lingkungan PAUD juga hitungannya ya. Bukan terpisah. Bukan sebelum TK bukan ya. Harus dipahami pendidikan anak usia dini. Sebelum SD lah. Itu sebelum sekolah. Sebelum usia sekolah SD. Gitu. Usia sekolah SD sekarang 7 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun. Itu baru bisa didaftarkan untuk PAUD. SD dong. Sebelum 7 tahun. Nah, sebelum ya, PAUD ya. Akhirnya 13 tahun tuh. 13 tahun plus PAUD itu tadi. Saya pikir ini karena terinspirasi sama kamu, Kang. Kamu kan di SD-nya kan 7 tahun. Saya pikir kan itu kamu 7 tahun SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun jadi 13 tahun. Bagus ya. Ya. Kamu jadi inspirator. Keren.
Iya, prestasi banget loh. Prestasi. Kamu berarti udah menyesuaikan dengan kerja. Aku sudah. Oh, iya ya. Iya dong. Jangan-jangan itu Inspirasi dari inspirasinya kamu, aku nih. karena kamu 13 tahun sampai SMA. Iya ya. Aku kan sampai 13 tahun ya untuk wajarnya ya. Betul. Wajar banget belajarnya. Ya kan? Ya. Yang lebihnya di situ di SD-nya ya. Bagus. Bukan di PAUD bukan ya? Enggak. Halo Afif. Oh, aduh. Ini nih Afif, selamat ya mene lek karo Mbak. Ya. Ini apa ya pernah awan mek ya mene ya. Ya, dengane kaya iki. Heeh, efeke tambah lek ben koyo Adela. Iki. Adela gitu ya. Adela. Itu eho. Ya memang sengaja dia mau dibikin eho. Oh, jangan eho, reverb aja. Reverb. Nah, oke. Adela. Ya ampun, udah sih ah. Hai, Sokola-sokan juga hadir ya. Halo, lagi nonton ya Sokola-sokan ya? Akunnya siapa yang megang? Asna Production. Akunnya yang megang banyak orang. Oh, banyak orang ya? Aku nggak tahu, ada petugas sendiri. Terus Zulfiah ya. Yang ada di mana? Kilkul. Tanggil Kulon. Enak kan? Kilkul, Tanggil Kulon. Karena kan tangkil sendiri kan itu ada singkatannya juga, kan ada kepanjangannya. Apa tuh? Tangan sama sikil. Kebayang singkatan dalam singkatan akhirnya. Aduh. Kayak ban dalam ya, ban dalam ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang juga. Oke, Mas Habib nyimak karo ngantuk ning kantor. Sana kan masih sudah ini? Belum. Masih 2 bulan lagi. Kenapa emang? Masih ada ini perbaikan, ditinggikan. Apanya? Bayarannya. Alhamdulillah. Amin sih, itu berharap besar sekali ya. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan ya. Bisa jadi nanti kamu bayarannya nggak di ATM, di lantai 2 ditinggikan. Oh, maksudnya itu. Ngambilnya di lantai 2. Oh, bukan angkanya ditinggikan kalau ya. Gaji bukan ditinggikan, ditambah. Ya, tapi kan ini kan tadi saya pilihnya ditinggikan. Iya ya. Jadi ke lantai 2. Ke lantai 2. Bagus. Masih ada lantainya kan? Mau ditinggikan. Dan agak istilah kilkul. Outrit itu kebalikan. Apa itu? Tirto. Oh, Tirto. Kan dibalik outrit. Oh iya. Terus apa lagi? Siapa? Karang orang kuno dia. Iya. Kelihatan jadulnya ya. Jadul ya. Oke, itu ya. Ternyata UKM makanan luar biasa. Masya Allah. Dan berbicara soal tadi makanan, soal kelemahannya, permasalahan yang dihadapi oleh IKM makanan minuman ini. Apa tuh? Kenapa sih? Tadi keterbatasan modal ya. Satu, keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional. Terus ini belum terpenuhnya standar serta legalitas usaha. Nah ini dia. Belum ya itu. Banyak ya. Nah kayak kemarin yang berita kita bikin, ternyata kan baru berapa persen? 60% ya. Yang mendaftarkan ini ya. Baru 60% apa berapa sih? Merek ya. 40% ya. Iya, masih dikit. Masih dikit sekali. Masih dikit banget yang mendaftar. 15%. Baru 15% dari ini keseluruhan jumlah IKM ya kuliner yang ada di kota makanan minuman yang sudah mendaftar. Ada 11 ribuan yang sudah mendaftar IKM ya. Enggak, itu yang terdata. Oh, yang jumlahnya keseluruhan. Yang terdaftar itu baru 1.700-an berarti ya kecil. Masih ingat aku. Kecil ya. Kamu yang bikin kan? Iya, masalahnya. 1.790 kalau tidak salah. Pokoknya segituan lah. Nanti kita bisa cross check di websitenya RKB. Iya. Ya itu ya. Silakan dicek. Boleh ya. Itu. Nah, makanya perlu ya kesadaran. Kenapa sih penting perizinan itu? Penting banget. Kenapa? Kalau tidak berizin nanti secara hukum itu bisa dikenai masalah kalau misalkan ada masalah. Betul. Nggak ada perlindungan hukumnya. Satu itu. Yang kedua, dengan adanya izin, katakanlah kita mau ikut program-programnya pemerintah, kita terdaftar nih di pemerintahan ya. Diprioritaskan kita bisa ikut kita bisa ikut dalam program-program itu, termasuk misalkan program pameran dan lain sebagainya. Apalagi soal bantuan hibah misalnya. Otomatis jelas kita ikut terlibat di situ, dapat. Nah, itu asal memenuhi kriteria ya. Terus kemudian apa tuh? Ini juga akan bisa ngomong tentang kerjasama dengan pihak-pihak lain. Betul. Misalkan ada pihak-pihak swasta yang ingin kerjasama nih, ngajak kerjasama sama UKM. Nah, itu penting banget. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu nggak mau
kerjasama yang belum katakanlah berizin. berizin. Nah, ya kan. Loh, izin Sangat kamu mengkhawatirkan, mana? betul. Wah, jangan-jangan ini nipu nih, mau nipu nih. Nah, itu. Nggak jelas nih. Artinya kalau sudah berizin itu usaha kita tuh kredibel. Udah dipercaya. Dipercaya banget. Gitu. Ya. Itu Mbak Alimah aja udah berizin. Oke, Mbak Alimah ya sudah berizin. Apa ditambahin kamu? Aku ikut. Iya, bukan walaupun usaha kecil ya istilahnya. Kenapa sih usaha kecil itu perlu berizin? Karena ini untuk pendataan juga, sehingga pemerintah juga akan merasa terbantu ketika kita sudah mengurus izin itu, sehingga pemerintah juga akan mudah untuk mendata. Gitu. Jadi jelas kalau misalkan bijak ditanya. Banget ya, omonganku bijak banget ya. Banget itu. Bijak udah banget mirip ini, udah pas itu kalau misalkan mau ini jadi kabitnya. apa? Ya. Kabit apa kamu? Karbitan maksudnya. Ya, karbitan. Ini punya siapa sih? Punya kamu ya? Aku dong. Mau dibukin HP ya? Tapi itu Type-C enggak ini Type-C, tapi ini enggak sampai jauh jangkauannya. Nah, selain legalitasnya ada terbatasnya inovasi. Nah, ini Nah, dengan berizin, katakanlah misalkan pemerintah kota, pemerintah daerah setempat Anda tinggal itu ada kegiatan pelatihan, bisa tuh untuk pengembangan usaha ya, itu bisa kita ikutan daftar. Nah, terutama untuk mengembangkan inovasinya. Nah, banyak kok pelatihan-pelatihan yang sebenarnya dilakukan ataupun diberikan kepada para pelaku UKM yang ada di daerah masing-masing untuk mengupgrade atau ya mengupgrade kemampuan berinovasi. Ya. Gitu. Tinggal kita mau atau enggak kan gitu aja sebetulnya. Nah itu permasalahannya ya. Terus dari sisi eksternal, nah ini masalah lain yang juga dihadapi oleh IKM adalah ada tantangan dalam menjalankan usahanya seperti ketidakpastian pasokan bahan baku. Nah, ketersediaan bahan bakunya betul. ya. Katakanlah misalkan ini masalah pasokan ini memang penting banget ya sih, karena misalkan aku mau jualan mie ayam kayak Mbak Nur Halimah. Kamu pengen ikut usaha seperti itu nih. Terus kemudian ada beberapa elemen yang harus saya cukupi kan. Misalnya saya pengen bikin menu yang istimewa, nggak sama dengan yang Mbak Nur Halimah bikin. Mie hitam misalkan. Mie hitam dari Laut Jawa. Lagunya ini. Bukan ya? Itu lagu ini film apa sih itu? Itu lagunya Bondan waktu kecil. Si lumba-lumba. Si hitam. Si lumba-lumba kan? Si lumba-lumba. Iya, si Bondan Prakasa. Iya. Sebelum Fit to Black. Fit Fight to Black. Fit Fight to Black. Ya. Nah, apa tadi? Untuk yang si hitam. Ini inovasi. Nah, kan aku butuh nih bahan-bahan yang beda dengan punyanya Mbak Halimah. Yang secara umum ya, misalnya, beda lagi ya. aku mau nambahin jeruk nipis. Wah. Itu satu geluntung, satu buah di atas mangkoknya. Sementara pasokan jeruk nipis ini enggak selalu sangat menipis. Enggak selalu tersedia. Ada dan cukup gitu kan. Ada. Kalau ada dan cukup oke, tapi kalau ada nggak selalu cukup. Ini bahaya karena di pasar itu kan kita rebutan nih. Rebutan sama bakulnya ya? Iya. Sama bakulnya rebutan. Jadi gini. Berarti nggak rela dia, nggak rela kalau jeruk nipisnya itu dibeli. Ya ini sebenarnya pedagangnya mau jualan apa mau display aja ngedisplay. Oh, pameran doang, ngedisplay. Nah, itu misalkan ini gara-gara itu ya. Nah, itu akhirnya membuat kita nggak dapat dan akhirnya kita nggak bisa mempertahankan otentisitas atau inovasi menu yang kita bikin. Nah, itu juga masalah. Iya, betul. Misalkan gini, kopi deh. Nah, kopi ya. Teman-teman yang ini usaha kopi. Kadang-kadang aku kalau mampir ke kafenya atau kedainya teman-teman tuh, kadang-kadang kan minta yang menu tertentu ya. Ternyata kosong. Atau misalkan minta yang kopi-kopi tertentu. Kopi petung masih ada nggak? Nggak ada nih, lagi kosong. Lagi kosong. Ya akhirnya kan saya sebagai pelanggan ngerasa kecewa dong. Loh, kok nggak ada sih? Kok nggak ditulis di sini menu? Ternyata nggak ada. Nggak ada gitu. Nah itu masalah itu. Sering aku Kang gitu, ngomongin gitu. Makanya penting banget tuh istilahnya kontinuitas, terus kemudian ketersediaan itu benar-benar terjaga, stabil gitu ya. Tapi juga harganya juga stabil dong. Stabil. Sebisa mungkin. Itu. Itu. Terus kemudian kehadiran pesaing dan produk baru. Iya kompetitor nih. Kompetitor. Makanya sebenarnya IKM ini perlu ya istilahnya
berusaha sebisa mungkin, bukan untuk tidak bisa disaingi, tapi yang namanya persaingan itu tetap harus ada dalam usaha ya. Dibutuhkan juga sih Tapi sebetulnya ya. paling penting adalah dalam persaingan itu kita apa ya istilahnya, yuk main dengan permainan yang asik dan sehat. Sehat lah, persaingan sehat. Oke, ada pertanyaan dari Nur Halimah nih. Halo, Sekarang Mbak ya Halimah, Pak lagi gencarnya bikin sertifikat halal, tapi gratis itu aturan dari pemerintah ya. Ya, betul. Segera diurus ya yang mau ngurus, yang belum punya sertifikat halal. Tapi ini masih dilema nih Kang. Saya dapat informasi juga kan dari Kemenak bahwa sebenarnya kan itu kan diperpanjang ya sampai tahun 2026. Cuman kuotanya dibatasi. Oh gitu. Jadi akhirnya itu hanya untuk 2 juta seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu belum bisa ini didaftarkan juga sebetulnya. Nah makanya kemarin pas waktu Kemenak ada acara di Radio Kota Batik ya di halaman itu, terus dilanjutkan lagi dengan di acara TWL. Nah itu kan ini akhirnya itu nggak bisa didaftarkan semua. Oh gitu. Iya karena ditutup waktu itu sampai sekarang pun masih belum dibuka. Jadi masih ini ya ada semacam lah ya. perbaikan lah ya, perbaikan sistem barangkali. Nah itu setelah itu mungkin bisa lagi. Oke. Itu bisa ya kita tunggulah gitu. informasi lengkapnya dari Kemenak nanti ya. Itu. Kalau sudah ada kabar terbaru ada kabar terbaru soal sertifikat halal. Punyanya Mbak Halimah sudah disertifikasi halal. Tapi beliau sudah punya NIB kalau Mbak Halimah secara usahanya ya. Iya bagus tuh. Karena kan syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat halal harus punya NIB juga. Ya. Bagus sih. Aku salut deh sama Mbak Halimah sama ya. Mbak Halimah dan Mas Watno. Artinya ada mereka berdua aware dengan usahanya. Karena gini, kalau katakanlah ya, saya nggak tahu ini bener nggak ya. Nanti kita coba klarifikasi. Kalau misalkan usaha kita ini katakanlah mau kolaps nih, terus kemudian kita sudah punya NIB, kita misalkan minta dana bantuan bisa kan? Bisa nggak? Ya bisa gitu ya? Mudah-mudahan bisa sih. Nanti coba kita klarifikasi gitu ya. Nanti coba kita terkait ya ke kawan-kawan Getiper tuh nanti mungkin untuk agenda next ya. Dan ini selain kehadiran pesaing ataupun produk baru, ada lagi permintaan pasar yang fluktuatif. Itu kadang-kala kita susah tuh nanganin. Kayak kamu bikin batik lah misalnya ya. Ya kan kadang-kala naik, kadang-kala turun. Nah, itu. Naiknya lagi susah permintaannya itu ya. Nah, pada saat naik kita belum siap nih dengan bahan-bahannya. Produksinya kita ya. Produksi kita terbatas. Begitu kita sudah cukup stabil terus kemudian menaikkan kapasitas produksi kita, ternyata permintaan turun, nggak seimbang lagi. Aduh. Itu masih permintaan ya, belum lagi soal harga, tambah lagi. Itu ngeri banget tuh. Jadi kendala juga ya termasuk kan? sih. Harga bahan pokok, bahan-bahan yang kita gunakan itu juga sangat penting, ya kan? Misalkan harga cabai itu paling pedes banget tuh, ya kan? Harga cabai itu paling pedes. Ya udah merangkak nih ya. Iya kan? Iya. Ya tiba-tiba dia naik melonjak gitu kan. Harganya pedes, rasa cabainya enggak. Itu berbanding terbalik biasanya kalau cabai itu. Bener. Begitu rasanya pedes, harganya turun. Murah banget, turun banget. Betul. Begitu melimpah cabai ini, kadangkala takaran kan kita bikin sambal itu kan kalau di makanan ya atau kebutuhan cabai itu kan nggak terlalu banyak-banyak amat lah. Ada standarnya. Nah. Ternyata kebanyakan. Kita nyetok terlalu banyak dan itu akhirnya sampai busuk. Sia-sia deh. Sia-sia sudah ku korban selama. Ini lagunya kok nyambung sih? Beda kan? Beda. Karena kan di dalam kesia-siaan itu ada. Aku Mayang Sari. Aku siapa sih? Usep ya. Usep Sunandar. Yang udah ngirim kopi, makasih. Yang udah ngirim mawar juga makasih. Yang udah ngirim mawar juga. Mbak Halimah sama siapa di atasnya? Ada Asna Production. Ini tetangga kamu. Gue. Suka ngirim kopi ke kamu. Punden. Ini Kampung Punden, Landung Sari. Oh, kamu udah banyak ini ya? Apa? Ini pengikut dari tetangga ya? Oh iya dong, istriku aja semalam nonton. Nonton kamu siaran? Nonton live aku. Kamu pas malam sama aku tuh? Iya. Kita bahas yang enggak sih? Enggak ya? Aman ya? Aman, makanya tadi pagi cuma ketawa aja tuh istri. Yang nonton anak sih. Oh iya. Aduh bahaya. Gitu ya. Nah berbicara mengenai permintaan, selain pasar dalam negeri yang menjadi pasar utama, terus penting juga para pelaku IKM ini untuk berpikir bagaimana caranya bisa ikut dalam
pasar global. Itu gimana ya harus caranya bisa mie masuk. ayam itu dibikin mie kering kayak mie yang instan itu ya. Terus Jadi tinggal dikirim ke nyeduh, Jepang, betul. kemana? Di sana bisa menikmati akhirnya. Ke Arab Saudi Betul. gitu kan. Siapa tahu Raja Salman mau menikmati mie ayam Halimah. Atau Mbak, kan kita nggak perlu datang ke Arab terus buka warung di sana. Nggak usah. Iya. Bikin aja yang kemasan kering, terus di sana ada katakanlah misalkan saudara kita yang jadi TKW di sana, nyambi di sana buka Nyediain. warung, Kan bisa. kita jadi suppliernya. Betul. Wah keren tuh. Jadi makin mengglobalisasi. Betul. Jadi akhirnya kita bisa menikmati mie ayam punyanya Mbak Halimah di Arab Saudi. Pas kita lagi pergi umroh, haji. haji. Iya, umroh. Amin ya Allah. Siapa tahu kita ada tugas liputan ke Mekah nanti. Liputan Iya kan? haji. Liputan haji tahun amin, 2045 ya Allah. Kan bisa itu kan ikutan bisa. haji. Ikutan haji gratis, amin ya Allah. Itu Ya namanya Allah. Haji Abidin. Haji Haji akibat dinas. Ya, baguslah. Amin ya Allah. Semoga aja ini didengar ya Allah. Amin ya. Sama bos-bos kita ya. Ya, amin ya Allah ya. Kan lama kita bertugas juga. Iya. Iya kan? Kasihlah itu Iya kan? sebagai bentuk apresiasi. Betul. Iya, kesejahteraan itu perlu untuk diratakan, dinikmati secara bersama bareng-bareng gitu ya. Termasuk Amin nanti ya bagi Allah. haji, amin ya Allah. Ya kalau enggak haji ya umroh juga enggak masalah lah ya. Amin ya Allah. Yang penting kesana gitu ya. Amin ya Allah. Sama sakunya dong. Kesana nggak disagoni juga sama aja. Kesana dan sangkalan sangu. Dan bawa pulang dapat duit lagi. Amin ya Allah. Buat oleh-olehnya. Amin ya Allah. Siaran dari sana juga. Amin Boleh ya Allah. siap di sana bawa mic sendiri dari sini. Masya Allah, dibikinin studio di sana. Ya, pas di bawah Ka'bah. Ya Allah. Yang lain pada tawaf, pada sa'i, kita siaran sendiri. Ya saudara-saudara, seperti yang kita lihat di sini, mereka pada sa'i. Para jamaah haji dari berbagai negara sedang bersa'i bersama para rombongan-rombongan mereka sendiri. Dan tampak di sudut atas pakai celana biru, sudut kiri pakai ihram putih. Ini kayak ini ya, tinju. Yang satu lupa bawa ihram soalnya ya. Pakai kolor biru. Untung bukan kolor hijau ya. Kolor hijau itu dulu banget ya. Dulu banget. Anak-anak zaman sekarang kayaknya udah nggak tahu ya kolor hijau. Kalau ternyata dulu ada tragedi kolor hijau. Ini ngomong-ngomong asar jam berapa? Nanti pas ada adzan. Oh iya sih benar. 15.04. 15.04 masih lama. Coba lihat benar enggak? Benar. Kamu benar. Kamu dapat hadiah dari Hong Kong. 1 unit bolpen. Bolpen seisi separuh. Seisinya. Iya separuh. Oke. Ada yang komen. Halo gimana? Haris di Facebook. Di Facebook ada yang komen. Soal IKM juga sih sebetulnya ya. IKM siapa IKM? Itu Institut Kelahiran. Kadang kongene le IKM kui kadang digawekne event oleh pemerintah tapi tidak lanjutnya ora ono kan. Melas kaisi didampingi jane IKM kui soal perizinan terus kepiye pemasarannya orang mau event festival UMKM tapi barkui ono tindak lanjut iya dicol ke aja. Bahasa Jawa yang aneh ya. Tama bahasanya gitu soalnya. Iya soalnya gitu ya udah nggak bisa bahasa Indonesia benar. Ini dia ya. Ya itu satu masalah lain ya. Tapi penting ya. Makasih juga ya Mas Afif yang sudah memberikan informasinya. Ini penting juga sih. Sebenarnya gitu nggak sih? Bener nggak sih? Nah ini kayaknya perlu ini kita tanyakan juga. Terkait ya. Jadi ada pertanggungjawabannya nggak cuma dikasih event tapi udah gitu nggak ada kelanjutannya ya. Betul. Ya itu dia. Ya oke lah. Aku nggak mau ngomong jangan. Ya. Okay. Bahaya. Udah pokoknya gitu aja lah ya. Nah itu ya ternyata bisnis IKM yang terbesar sampai saat ini adalah makanan dan minuman. Iya. Nah Anda tertarik untuk buka usaha juga? Boleh. Nah, boleh. Ya. Buka sendiri ya? Buka sendiri. Mau buka rame-rame juga nggak apa-apa. Atau mau saya bukain? Tapi biasanya gini sih. Kalau bisnis nih ya bareng-bareng biasanya itu nanti endingnya itu nggak enak. Iya sih ya. Karena kan nggak ada kejelasan akhirnya ya. Satu itu yang kedua biasanya
ijir-ijiran. Ada ngiri tuh. Nggak ada yang anan semuanya. Soal pembagian hasilnya. Wah, gedean kamu nih. Saya kok cuma segini. Itu. Padahal kan saya nggak modal gitu ya. Iya. Aduh. Modal dong. Modal ya. Kan karena kita kerja di sana ya. Kerja di sana bareng temen gitu kan. Modal kita adalah tenaga dan pikiran. Ya, itu meskipun tanpa modal. Nah, itu yang kadang-kala yang belum bisa dibayar, belum bisa dikatakan sebagai investasi itu ide. Untuk yang ya, padahal sama-sama tuh. Ide itu mahal loh. Iya ya, Nah, tapi nggak dianggap. Bagaimana ya? Ide itu sampai hari ini belum dianggap sebagai investasi. Ya, itu Coba ya. deh, kamu punya duit segepok, tapi kalau nggak punya ide, mau bikin apa nih duit segitu? Kamu nggak punya ide untuk bikin usaha, ya udah duit segepok itu ya mandek aja tuh di situ. Bahkan bisa kurang mungkin ya. Nah, lebih banyak kurangnya. Kurangnya sih. Ya kan, karena digunakan terus. Nggak bisa berkembang. Nah, tapi akhirnya. ketika ada yang ngasih masukan, coba deh jualan ini aja. Ini kamu serahkan duitnya ke aku Invest aja, ke aku. misalkan nanti aku kembangin ini atau misalkan coba deh kembangin aku kita punya kasih ide aja. Aku punya ide bla 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 bla. Bikin kos-kosan deh kamu gitu ya. Kamu mau nggak kasih modal aku misalkan. Nah, oke, uang yang kamu kasih ke aku itu investmu. Tapi jangan lupa bahwa ideku juga invest. Ya termasuk kita ikut-ikut. Ya kan, karena aku menyelamatkan uangmu nih supaya bisa berkembang. Nggak cepat habis. Itu. Berkat ideku kan. Itu yang kadang-kadang belum kehitung. Lupa, nggak dihitung. Dianggapnya bahwa kamu ya nggak ikut terlibat. Betul. Nah, betapa hidup ini menderita, menyengsarakan. Ya begitulah yang namanya cinta. Yeposo 5. Yeposo 5. Aku masuk angin nih. Kamu masuk angin? Ya. Aku mau keluar angin. Kalau gitu kita bisa nih. Aku masuk angin, kamu keluar angin. Berarti aku masuk angin dari angin yang kamu keluarin dong. Jangan itu gitu. Aduh, bahaya. Udah lah ya. Habis ini kita mau mendengarkan adzan kan. Ya, makanya kita istirahat dulu ya. Oke, pokoknya jangan pindah kemana-mana. Yes. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif. Salut. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Halo Kota Batik ya, di sesi yang ke berapa nih sekarang? Sesi yang ketiga ya. Ada Fitri juga di sini yang siap-siap mau siaran bareng sama aku. Akika, Akira. Udah dinyalain belum sih? Apa? Itu mic-nya aku yang nomor berapa ini? Nomor 3 udah. Iya, udah dong. Udah nyala, udah mantap. tenang aja. Oke. Pokoknya tetap terkendali. Oke, gimana nih? Kamu pernah makan ini nggak? Nasi? Makanan? Oh ya. bukan. Makanan aneh yang pernah kamu makan apa? Makanan aneh. Apa ya? Makanan aneh. Yang nggak biasa, mungkin nggak biasa. jarang Apa orang ya? tahu. Ini kenapa sih mic-nya jadi? Gimana susah nggak? Apa ya? Kalau dipikir-pikir kok bingung ya. Tapi kayaknya pernah tapi lupa apa ya? Rebung pernah? Rebung pernah. Itu nggak aneh menurutku, enak. Oh, Cuma enak. yang mungkin bukan aneh sih Ribut, tapi bener-bener apa ya? Apa? Pengalaman pertama kali. Pengalaman pertama. Iya. Gimana tuh pengalaman pertamamu Pengalaman makan pertama rebung? kali di berapa berarti ya? Udah mau 20 tahunan tapi baru pertama kali nyoba nasi jagung. Nasi jagung. Iya. Pertama kali. Maksudnya mungkin kan udah dari kecil atau apa gitu ya. Aku pertama kali udah mulai remaja dewasa ya berarti ya. Itu baru nyobain nasi jagung. Nasi jagung. Menurut aku aneh teksturnya. Oh, kenapa? Anehnya kenapa? Gimana ya? Mungkin kalau bukan sagu ya. Kalau kita kayak makan roti yang teksturnya itu kayak empes apa sih? Empuk gitu ya. Bukan empuk, tapi kayak mungkin sagu gitu ya. Kalau sagu itu kan jelas nih teksturnya kayak gimana. Ya, okay. Nah kalau nasi jagung tuh enggak yang gitu banget, tapi syarat tapi susah dideskripsikan. Iya nggak sih? Udah pernah belum? Ya kira-kira begitu. Tapi aku pernah juga makan nasi jagung itu waktu di daerah atas. Iya, Kamu itu tuh gimana? gara-gara main ke temen daerah Batang Belado. Oh sama di Belado. Disajikan katanya gini, Ya, pasti kalian belum pernah makan makanan ini gitu. Terus apaan tuh gitu? Ini namanya nasi jagung.
Oh gitu. Nasi jagung tuh kayak gitu. Pikiranku nasi jagung itu jagungnya Kayak yang masih nasi- utuh. Terus diprateli gitu. Nggak gitu konsepnya. Dimasak atau apa gitu kan. Ini kok nggak ada bentukan jagungnya, cuma emang warnanya kuning gitu kan dari jagung. Ini nasi jagung namanya katanya kayak gitu. Oh Terus gitu. cobain deh. Oh ternyata gitu rasanya. Ternyata baru pertama ya. Terus kamu langsung jatuh cinta sama nasi jagung. Enggak. Kenapa emang? Soalnya teksturnya masih aneh. Aku kalau sama makanan yang menurut aku sedikit aneh, itu nggak bisa langsung bilang suka. Tapi juga bukan berarti nggak suka ya. Ya jadi mungkin akan nyoba untuk nanti kali kedua siapa tahu jadi suka gitu kan. Oh, Widih. oke, I see. Jadi Karena aneh gitu loh teksturnya. kamu ngerasa binatang. nggak nyaman aja Iya. sama nasi jagung gitu. Kasian banget ya nasi jagungnya bikin aku nggak nyaman. Tapi aku asik aja tuh nikmatin nasi jagung. Pertama beneran. kali tuh. Mau pertama kali sampai kalau aku naik ke atas ya ke daerah Belado ke tempat aku biasa main itu di desa mana Gondang itu. Mereka udah tahu nih aku mau datang itu mereka pasti menyiapkan nasi jagung disediain gitu ya? Sampai selauk-lauknya. Kan kalau makan nasi jagung ya, tips makan nasi jagung yang baik dan benar. Oh ada tipsnya, jangan Nih. ternyata aku salah nih tipsnya. Jangan ambil nasinya terlalu banyak, dikit aja. Karena memang karbohidratnya tinggi. Iya kan, mungkin Ya kan? makanya kerasa banget di tenggorokan tuh seret gitu loh kesannya. Tapi rendah kalori, dia rendah kalori ya kan. Nasi jagung itu rendah kalori tapi karbonya tinggi. Makanya makan dikit aja udah rasanya penuh perut. Iya, Ya enggak? kenyang gitu. Kamu ngerasa gitu kan? Nah, makanya tips yang paling baik itu dan karena kalorinya dikit terus kemudian glukosanya juga nggak terlalu banyak, maka rasanya lebih cenderung Iya, sepah, iya itu maksudnya gitu rasanya tuh nggak ada. anyep gitu ya. Nggak ada, iya kan? Nggak Dibilang berasa, gurih juga betul. bukan gurih, manis Ya. juga enggak, asin juga Nah, bukan gitu ya. Itu makanya lebih banyakin itu lauknya. Aku kalau makan nasi jagung Apa itu tuh lebih lauknya? banyak lauknya. Lauknya Apa yang aku biasanya? perbanyak. Biasanya itu macam-macam, ada gereh gitu ya, ikan asin gitu ya. Ya. Terus kemudian ada lagi apa ya, kalau nasi jagung itu biasanya ada yang namanya daun ketela digodok iya. itu ya, direbus itu biasanya jadi. Terus ada sambalnya, sambal khusus Pakai sambal. untuk ini, untuk apa istilahnya, untuk menemani nasi jagungnya. Biar ada rasanya lah Betul, gitu ya. betul. Iya kan jadi ada pedes asin dari sambalnya gitu ya. Gitu. Nasi jagung itu nggak bisa dikonsumsi terlalu banyak. Tapi ini saking makanya dia itu kan bisa mempertahankan rasa kenyang yang lama, sehingga kita makan sekali itu bisa bertahan lama. Iya bener banget. Waktu itu dikasihnya porsinya udah lumayan pertama kali, otomatis udah nggak habis. Gitu. Nah, Iya kan? itu nasi jagung. Iya. Kalau rebung pernah? Rebung pernah, iya aku malah suka megono rebung, Megono rebung. ya kan? Oke, megono rebung. Megono rebung. Tapi kira-kira apakah hanya orang Pekalongan yang tahu megono rebung? Kalau megono rebung mungkin yang tahu kita punya, karena megono khasnya Pekalongan kan. Nah kan? Khas Pekalongan Batang lah. Iya. Tapi kalau sayur rebung mungkin lebih banyak yang tahu. Oh ya. Yang di sayur kayak itu dibikin kan. lodehnya Nah, mungkin itu. gitu ya. Itu aku suka banget tuh kalau itu. Aku suka Selain banget. sayur cecek gitu ya. Aku seneng banget. Jadi kalau misalkan ada rebung, lagi musim rebung nih ya, di pasar ada rebung, wah ini aku langsung berburu ke warung itu. Langsung? Ada nggak ya yang Diborong jualan nggak tuh? sayur? Biasanya aku mesti minta porsi yang lebih gitu sayurnya gitu. Aku seneng Udah banget. dilebihin gitu ya. Iya Dan sih. aku sukanya itu karena rasanya satu ya. Yang kedua juga teksturnya itu kan jadi krias gitu loh. Ada yang bisa digigit gitu kan, ada yang bisa dimamah gitu kan. Itu aku seneng banget. Nah, Tapi yang jelas rebungnya harus yang masih muda ya. rebung ya pasti muda Aku lah. pernah mungkin udah rada mau menuju tua dikit gitu, jadi lebih keras gitu loh. Mau jadi bambu gitu. Tapi mungkin iya kali ya. Bambu muda gitu ya. Iya mungkin, jadi keras gitu.
Itu bukan soal anunya, bukan soal rebungnya yang mau jadi bambu muda. Cara masaknya nih. Bisa jadi karena cara masaknya yang keliru. Nah, juga ini. ya mungkin. Nah, ini ada nih tips untuk Anda kawan yang mau menyajikan masakan dari berbahan dasar rebung. Nah, ini dia nih. Yang pertama, biasanya rebung itu kan punya bau yang khas ya. Dan biasanya karena aromanya itu membuat kita itu jadi enggan untuk makan rebung. Nah, ini ada tips untuk Anda. Tipsnya. Ini tips untuk yang mau masak rebung gitu ya. Masih ini nggak sih musim nggak sih rebung? Kok kurang tahu ya. Caranya ngelihat musim rebung tuh kayak gimana sih di sebenarnya? Di pasar. Oh, di pasarnya. Di pasar itu pasti kalau lagi musim rebung itu banyak yang jualan rebung. Ya iyalah, kalau nggak banyak jualan berarti bukan musimnya. Ya itu maksudnya, kan paling gampang itu, ya kan? Ya iya sih. Nah ini ternyata ada tips-tips yang perlu, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghilangkan bau tajam rebung. Yang pertama adalah mencuci rebung hingga bersih dan buang bagian tunas yang keras. Nah itu. Harus dibuang tunas jadi pangkalnya yang itu dibuang. Okay. Nah. Jadi perlu dicuci dengan bersih dan pastikan ini bagian yang keras, tunas yang keras itu memang sudah hilang atau sudah kita potong. Dan rebung ini biasanya nih ya punya bagian yang lebih keras di dekat pangkal tunas. Nah mungkin yang kamu makan bagian itu kali. Mungkin nggak dibuang kali ya. Niatnya biar porsinya banyak. Iya jadi ini. Dimasak semua nih jangan-jangan. Biar dapat keuntungan banyak. Aduh. Gitu ya. Dan bagian itu tidak hanya keras tapi juga sulit dimakan. Nah, tapi juga dapat memengaruhi rasa dan tekstur rebungnya. Iya sih. Jadi itu yang membuat keras gitu itu ya. Jadi kita perlu menggunakan pisau tajam untuk memotong bagian tersebut dan memastikan itu hanya menyisakan bagian yang lembut dan mudah diolah. Berarti harus dilihat dulu nih kalau udah mau deket tunasnya dipotong gitu ya. Kudu pinter-pinternya ngolah nih ya. Iya, biasanya kadang-kadang kan warung agak-agak ya udah. Kalau warung saya yakin pasti deh mereka pinter ngolahnya. Kita yang kadang-kadang nggak ngerti cara ngolahnya. Apalagi yang baru pertama kali nyoba masak, ngertinya kan semua yang termasuk rebung itu bisa dimakan. Bisa dimakan, padahal ada bagian-bagian tertentu yang nggak bisa dimakan. Ya kayak inilah mengolah ayam. Kalau yang nggak ngerti biasanya bagian kuku itu masih dipertahankan kan, nggak dipotong gitu kan. Nah itu dia. Nah satu itu, terus kemudian di bagian paruhnya itu kan harusnya dipotong. Nah, ada tuh, aku pernah makan di warung mana itu ya, ceker tuh. Cekernya masih ada kukunya tajam-tajam. Aku jadi gimana kan rasanya? Ya. Tahu kan cekernya ayam buat apa gitu kan? Iya, sebenarnya semua orang sudah tahu fungsi ceker. Iya kan? Ya itu yang ayam aku gitu bikin, ya. Enggak deh, aku susah enggak. Sih itu. Akhirnya wah. Selera makan langsung menurun drastis nggak tuh akhirnya? Akhirnya aku pilih menu yang lain kan, untuk melupakan itu terus aku geser. Dilupakan nggak tuh cekernya? Untuk aku biar aku nggak lihat cekernya tuh aku geser tempat gitu, geser ke yang agak jauh dari meja hidangan itu. Wah ngeri juga, ya ampun. Iya sih, harusnya kan dibersihin gitu ya. Ya wong kuku kita aja panjang dikit aja kita risih. Iya, ya, kan? apalagi kuku ayam gitu kan. Ayam kakinya kan cuma 2. Aduh, ayam kakinya 2 ya? Iya. Ada nggak ya ayam yang berkaki 4? Kalau kaki 3 ada. Itu pasti asli. Kalau nggak ada kaki 3-nya itu palsu berarti. Iya. Mungkin ganti hewan yang di air itu sih, sebenarnya bukan kaki 3 gitu ya. Aduh, oke. Tadi yang tips pertama kan ya. Itu ya. Jadi kita perlu menggunakan pisau tajam untuk memotong bagian tersebut. Dan karena apa? Kenapa harus tajam? Karena bagian itu keras gitu ya. Dan pastikan hanya menyisakan bagian yang lembut saja. Nah setelah itu baru dicuci bagian di bawah air yang mengalir. Nah ini untuk menghilangkan kotoran juga debu yang menempel. Debu-debu. Kadang menempel. Gara-gara debu jadinya akhirnya rasanya beda nggak sih? Bisa aja gitu kan. Bisa aja debu menambah enak juga bisa nggak sih? Alhamdulillah
alhamdulillah saya tidak pernah dan tidak berminat untuk makan debu. Ya kita kan nggak ngerti, nggak kelihatan debu gitu ya. Iya juga sih. Nah terus bisa juga direndam rebung dalam air selama beberapa menit untuk memastikan semua kotoran itu terangkat. Lantas ini langkah ini perlu ya, ini untuk memastikan rebung ini benar-benar bersih sebelum kita lanjut ke proses berikutnya. Nah langkah kedua adalah merebus rebung dalam air sampai mendidih. Nah berarti direbus dulu. Berarti baru naikin pancinya di atas kompor udah dimasukin ya rebungnya ya? Iya kan? Terus jadi ini pas direbus. mendidih malah baru dimatiin. Jadi direbus dalam air bersih, terus ini dulu langkah pertama itu merebus rebung dalam air bersih ya. Jadi pertamanya memasukkan rebung yang sudah dicuci itu ke dalam panci air yang berisi air. Oh ya benar. Terus pastikan air itu cukup untuk merendam seluruh rebung. Jadi pastikan bahwa rebungnya itu benar-benar kelelep semua, terendam gitu. Terendam semua. Kelelep semua. Kelelep. Jangan ya? pakai gaya bebek ya? gitu. Jangan sampai dia berenang di panci. Iya. Jadi harus menenggelamkan. Kalau ini wajib hukumnya menenggelamkan para rebung gitu ya. Ya, rebung-rebung itu harus ditenggelamkan. Kenapa? Harus. Kalau enggak Biar bahaya. Nah, mereka akan meloncat gitu kan, terus mentas gitu. Renang dong. Nah, rebung itu direbus sampai airnya mendidih. Dan proses ini ternyata tujuannya untuk menghilangkan sebagian besar bau tajam dan mengurangi kandungan asam sianida. Oh, rebung itu punya asam sianida ya. Wah, ngeri ya. Bisa berarti mati juga dong. Harus pintar-pintar masak deh. Ya, Jadi makanya. selain di mengolah ya, dipotong tuh yang menuju tunas juga cara ngolahnya harus benar-benar pintar dan harus tahu gitu. Banget. Nah, apalagi kalau sudah ngomongin soal ada sianidanya kan. Ngeri. Keinget kasus kopi kan. Baru mau bilang yang kasus dulu. Yang kasus dulu gitu kan. Harusnya nggak usah pakai kopi ya. Kasih rebung yang salah masaknya gitu ya. Yang salah masak gitu ya. Kan udah tuh sianida ya. Aduh, kasihan. Nah, setelah air mendidih, nah rebung ini dibiarkan di dalam air mendidih itu sampai 5 sampai 10 menit. Oh. Kasihan ya didiemin. Nggak ngambek tuh. Lagi marahan kali. Rebungnya didiemin. Lagi marahan, makanya didiemin dulu. Kasihan gitu kan. Ya rebungnya. Iya, Bung, kasihan kamu Bung Ozi. Aduh. Aku ngomong-ngomong belum buka WA di sini. Ada kamu bawa HP kan? Iya. Nah, aku bawa dong HP keajaiban. HP keajaiban penuh dengan Ada kantong nih? ajaib. Ada. Mana nih? Oh, belum ada. Belum ada kan? Makanya aku mau buka di sini aja. Oke deh. Nah, rebungnya didiemin supaya terus ngambek dong kalau didiemin. Iya, nggak apa-apa. Nanti habis udah 5 sampai 10 menit baru diajak ngobrol lagi gitu ya. Bung, apa kabar Bung gitu ya? Kamu Gimana diem aja. rasanya terendam Bung gitu kan. Gimana ditanyain. didiemin gitu. Iya. Gitu. Terus nah setelah didiemin sampai 10 menit kita bisa melihat bahwa rebung itu mulai berubah warna dan teksturnya menjadi lebih lembut. Oh, nggak mungkin rebung yang kamu makan agak keras itu karena nggak didiemin. Terlalu baik ya, jadi nggak mau didiemin kayak yaudah Iya, gitu kan. yang masak itu terlalu ramah sama rebung, nggak enakan orangnya. Berarti kalau mau masak rebung itu harus marah dulu, didiemin. Harus tegaan harus orangnya. tega, nggak boleh terlalu ramah gitu ya. Iya, nggak terlalu, jangan baikan banget sama rebung. Ya, rebung harus ditenggelamkan, terus didiemin. Tapi rebung gitu. itu singkatan loh. Apa tuh? Meraih bung rebut kembali. Nggak nyambung ya. Nggak ada nyambungnya. Bungnya doang sih yang sama. Iya kan. Gitu. Nah, oke. Apalagi nih tipsnya? Apalagi tipsnya? Ada nggak? Nah, ada lagi nih. Setelah didiemin selama 10 menit, nah ini kan berubah warna dan teksturnya. Nah setelah itu ditiriskan dari air mendidih. Nah, dientas kalau orang sini dientas ya, dientas. Nah, dientas terus dipeme. Terus langkah ini penting untuk memastikan rebung itu siap untuk diproses selanjutnya untuk dimasak.
Nah, kemudian ini dia ribet ternyata masak rebung. Padahal mah cuma Sayur rebung nasi nih. Megono jadi sayur gitu ya. Nah, suruh rebus lagi. Aduh, pusing tuh rebungnya kayaknya. Ya, setelah ditiriskan, langkah berikutnya adalah merebus kembali rebung dengan air kelapa. Nah, dengan air kelapa. Nah, air kelapa ini memiliki sifat alami, bisa membantu menghilangkan bau tajam pada rebung. Ya, susah banget ya. Ini kalau yang warung makan beneran kayak gitu nggak sih masaknya? Enggak deh kayaknya. Paling hanya berapa kali terus direbus saja direbus Iya saja kan. kali ya, terus Terus diolah langsung jadi diolah apa gitu. gitu ya? Terus masukkan rebung yang sudah ditiriskan ke dalam panci, lalu tambahkan air kelapa hingga seluruh rebung itu terendam. Nah, rebus rebung itu dalam air kelapa hingga rebung itu menjadi lunak. Oh, ini untuk melunakkan. Tapi kan kalau sayur lodeh kan sudah ada santan ya, otomatis tuh. Berarti ini mungkin kalau rebungnya diolah yang lain, bukan megono juga. Kalau Bukan. megono udah dilembekkan dengan air kelapa, dimasak, dikukus apa enggak nanti teksturnya aneh Iya, gitu kan. ambrol ya. Iya. Dan proses ini memerlukan waktu antara 20 sampai 30 menit. Tuh kan lama banget. Bergantung ketebalan dan jenis rebungnya. Rebung aja ada jenisnya ya? Ada. Kan bambu kan banyak juga jenisnya. Ada preng apus, preng petung, preng Berarti tali. semua bambu bisa dimasak dong. Aku kira maksudnya kayak hanya satu atau mungkin cuma 2 jenis yang bisa dimasak. Terutama bambu suling kayaknya ya. Suling bambu kayaknya nggak bisa dimasak tuh. Ya nanti dimarahin sama Pak Gendangnya dong, dimarahin. Iya kan? Nanti Gendangnya nggak ada teman sulingnya. Iya, makanya. Iya, Dimarahin sama Ozzy loh kamu. Sejak kapan Ozi jadi ikan gendang? Ozzy kan tukang suling. Gitu. Ya. Abang suling Iya, dia. iya. Ribet banget ya kayaknya ribet ya ya. ngurusnya. Makanya. Ini tantangan sih sebenarnya. Dimarahin sama dimarahin sama Pak Ahmad Suling katanya. Kata Ozzy. Air kelapa ini tidak hanya membantu menghilangkan bau tajam, tetapi juga ngasih rasa manis alami yang meningkatkan Kan ada cita dari rasa rebung. kelapanya gitu ya. Oh gitu. Nah, selama proses perebusan ini dipastikan diaduk-aduk rebung sesekali agar rebung itu matang, merata dan terendam sempurna dalam air kelapa. Nah, jika air kelapanya ini mulai berkurang, bisa ditambahkan dengan sedikit air kelapa lagi untuk memastikan rebung tetap terendam. Ya ampun, ribet banget ya. Kasian dia udah Ada nggak sih berjuang cara mau praktis? Ini aku salah. Ini salah ini nih. Kayaknya kamu carinya beda deh ribut dengan yang diajarkan oleh para ibu-ibu. Ibu-ibu kita itu nggak seribet ini ya. Ibu-ibu yang pernah masak rebung sebenarnya kayak gimana sih tips masak coba rebung deh, yang kasih benar, dong. yang simple. Ini kok kayaknya kita salah Ribet banget nih. pembacaan caranya. Terus ini ada lagi cara yang keempat. Tahap keempat itu setelah rebung lunak dan bau tajamnya hilang, angkat rebung dari panci dan tiriskan lagi. Pusing nggak tuh rebungnya? Ya kan, kasihan kan, Udah didiemin. Biarkan rebung dingin, ya kan didiemin lagi sebelum disimpannya. Nah, penting untuk memastikan rebung itu benar-benar dingin agar tidak menimbulkan kondensasi yang bisa membuat rebung cepat basi. Oh, gitu. Ya, ini kalau kayak restoran kayaknya gini. Mungkin kalau restoran hotel itu masih worth it karena dengan harganya yang pasti lumayan pricey banget gitu ya. Megono rebung di hotel dengan di warung beda harganya. Iya, tapi kalau kayak gini di warung kasihan ibu-ibu warungnya. Iya, kalau misalkan kan? masaknya cara gini, ya ampun ribet banget. 2.000 dapat seberapa coba? Ini siapa sih yang nulis? Mau aku protes deh. Siapa yang nulis? Nah, setelah rebung dingin, ini boleh disimpan dalam wadah tertutup. Oh, itu kalau mau disimpan, kalau nggak langsung diolah gitu ya? Tapi biasanya kalau kita kan langsung diolah aja ya. Ribet banget kalau Nggak disimpan mulu. Ya begitu nemu langsung makan aja, ngapain disimpan? Ya ampun, orang kita nemu duit aja langsung dibeliin jajan gitu ya? Iya. Ya kan, betul. kita dapat katakanlah gini. Jangan ditunda-tunda dong. Jangankan nemu duit, dapat gaji aja deh. Hilafnya langsung gajinya cuma punten kayak gitu ya. Langsung lewat aja. Kemarin baru dapat, sekarang udah habis gitu. Aduh, gajinya punten. Ya ampun, numpang lewat mas gitu ya. Ya ampun. Gitu.
Nah, pastikan wadah ini memiliki penutup yang rapat agar rebung ini tidak terkena udara luar yang bisa menyebabkan rebung cepat rusak. Oh, gitu. Nah, ini tips berikutnya, ya ampun, ribah banget. Menyimpan rebung. Nah, disimpan ini tips nih. disimpannya nih. Langkah terakhir adalah menyimpan rebung dalam kulkas. Nah, menyimpannya pakai kulkas lagi ya. Kalau yang nggak punya kulkas atau mungkin yang kulkasnya lagi marahan sama yang punya. Di lemari es. Lah lemari es sama saja sama kulkas. Beda. Kulkas, lemari es, lemari yang Kasih es terbuat dari batu. es. Oh, kirain lemarinya kasih es batu. Atau lemari yang dikasih es. Jadi kamu taruh di lemari, Iya. nah ya kan kamu beli es batu atau es teh jumbo gitu ya. Taruh Yang aja banyak situ. taruh aja di situ. Sama rebung. Sama rebung. Alamat tuh juga gimana? Bahasa aku yuk. Aduh. Nah, langkah terakhir adalah menyimpan rebung dalam kulkas. Nah, penyimpanan dalam kulkas ini akan membantu menjaga kesegaran rebung dan memperpanjang umur simpannya, bukan simpanannya ya. Beda loh. Bahaya nih. Umur kira simpannya, ini. maksudnya Iya. jadi Bisa lebih tahan lama Betul. gitu kan. Mungkin Nah, yang nggak mau langsung dimasak. ya itu hotel banget deh ya. Ini Worth it hotel deh. banget Ini nih. beneran hotel nih. deh ribet kayaknya. Kayak resto yang besar nih. Nah, rebung yang disimpan dalam kulkas ini bisa bertahan hingga beberapa hari bahkan minggu, bergantung pada kondisi penyimpanan. Berapa hari yang jelas, nggak jelas nih. Kalau udah basi berarti udah nggak bisa dimasak. Udah kayak gitu Iya. aja. Ya mendingan dimasak langsung lah daripada basi. Iya, Ya kan? orang ngolahnya udah didiemin, dientas, Capek loh. direndam, ditenggelamkan, apalagi coba. Aneh ya. Didiemin lagi, ya Iya kan? kan, kasihan. Sampai bikin rebungnya ini marahan Marah, sama kita. ada didiemin lagi. Parah nih. Nah, untuk hasil terbaik, simpan wadah berisi rebung di bagian yang paling dingin dalam kulkas. Freezer dong. Iya, berarti masuknya Biasanya di freezer. bagian belakang atau bagian bawah. Oh, bukan di freezer nih. Pastikan untuk memeriksa kondisi rebung ini secara berkala. Ampun deh, mana tahan kita memeriksa. Kita sibuk bro, sis ya. Aduh. Udah paling bener diolah buat sekali masak, nggak usah simpen-simpenan. Ini aku salah baca nih. Aduh, nggak apa-apa. Mungkin ada yang ide pengen nyoba masak ala restoran dengan bahan yang simple gitu, Ribu. Iya, boleh Siapa nih. tahu informasi kita ini bisa bermanfaat gitu kan. Yang Oke awalnya deh. mau bikin masakan Yang gitu. punya tips yang lebih simpel Simple. lagi ya, boleh deh Iya. dibagi di sini yang nggak ribet seribet ini ya ampun. Ini ribet banget. Ini kayaknya terlalu ribet deh untuk orang-orang yang Cuman buat ngilangin bau tajam aja seribet ini ya. belum kalau mau dimasaknya. Coba. Ya ampun, berapa kali proses. Iya. Udah keburu mau pingsan kali sebelum mateng. Udah keburu lapar. Lah ya udah pingsan dulu kan. Puasa sekalian Bahaya. malah ya. Ampun, DJ. Aduh. Aduh. Itulah ternyata ya kita perlu pinter-pinternya cari ini, cari bacaan Jadi tips. bacaan. Iya. Jadi ternyata literasi pun selain literasi awal perlu literasi akhir gitu ya. Iya. Nah ada ini, tapi tahukah kamu, Tapi tahukah kamu? bahwa ternyata rebung itu punya manfaat. Oh. Minimal buat mengganjal perut lah. Iya, baru mau bilang manfaat untuk menghilangkan rasa lapar. Itu apa manfaat utama tuh. Yang dibutuhkan oleh semua Iya, umat kan? manusia kayaknya ya. Tapi ini ada manfaat secara kesehatannya. Ada. Dari segi Yang kesehatan pertama nih, mengurangi kadar kolesterol. Oke, yang mungkin ada bau-bau mau kolesterol bisa nih makan rebung gitu ya. Sebisa mungkin istilahnya banyak-banyaklah mengonsumsi rebung ya, supaya mari bung rebut kembali gitu ya. Jauh kolesterol kayak gitu kan. Nah, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa rebung ternyata bisa membantu mengurangi kadar kolesterol untuk meningkatkan kesehatan jantung. Nah, salah satunya seperti yang diterbitkan pada tahun 2020 yang lalu. Nah, di dalam penelitian itu menyebutkan bahwa ekstrak serat rebung ini memiliki sifat penurun kolesterol yang kuat. Nah, ada yang menarik lagi. Sebuah penelitian kecil yang terbit di Jurnal Nutrition tahun 2009 juga menunjukkan hasil yang menarik. Nah, penelitian ini
dilakukan oleh 8 wanita sehat sebagai partisipannya. Oke, cewek semua nih. Hasilnya konsumsi rebung 360 gram secara signifikan ternyata menurunkan kadar kolesterol jahat setelah 6 hari. Cepat banget 6 hari. Seminggu lah ya. Seminggu lah. Nah, penurunan tersebut lebih signifikan daripada mereka mengikuti diet penuh pengawasan. Jauh bisa lebih nih. efektif ya. Nah, bagus nih. Mungkin yang mau nyoba sambil belajar diet gitu Karena kan. bambu nggak pernah ada yang gemuk ya kayaknya. Iya juga Ya sih. kan? Bambu itu kan gitu doang. iya kan, bambu kurus, tinggi, Kurus. kecil. Kamu ngerasa? Aku gak ngomongin kamu loh. Udah tinggi kurus. Berarti Aku juga kan. iya juga ya. Pasti kalau ditanyain kamu makannya apa sih? Ngambil Rebung. bambu, rebung dari kecil kayak gitu ya. Iya, dari kecil makan rebung terus aku. Oh, Oh, pantesan. pantas. Heeh. Pantas berarti. Ya, sehat dong. Terus ini meningkatkan kesehatan pencernaan. Mungkin yang ada gangguan pencernaan bisa lah ya. GERD ya biasanya ya. Iya sih. Lagi into GERD, penyakit GERD. Apa sih GERD? Mah ya, sama-sama mah ya. GERD tuh hampir sama kayak mah tapi beda. Oh gitu. Iya. Nah ini nih, dalam satu porsi rebung dengan berat 155 gram itu mengandung setidaknya 2 gram serat. Oh. Hal ini menjadikan rebung sebagai salah satu sumber serat yang baik bagi tubuh. Nah, perlu kita ingat bahwa serat ini bisa meningkatkan kesehatan usus dan melindungi tubuh dari beberapa masalah pencernaan. Misalnya wasir, divertikulitis, kemudian kanker kolorektal. Nah, itu. Jadi rebung itu bisa ya buat kesehatan pencernaan. Nah, kalau tadi ya sudah bisa buat mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan pencernaan. Aku yakin bahwa rebung itu pasti bagus untuk penurun berat badan deh. Ya kan tadi udah dibacain juga sama Ribut. Iya. Soalnya ini bener, rebung ini jadi makanan yang baik untuk diet karena rendah kalori dan lemak, tapi tinggi serat. Nabati juga gitu kan. Dan serat ini bisa membantu memperlambat pengosongan perut untuk membantu perut terasa kenyang lebih lama di antara waktu makan. Bagus juga nih. Pas puasa ini harusnya lebih banyak makan rebung ya. Tapi nggak setiap hari rebung mulu dong. Ya nggak apa-apa kan. Kan hal baik juga tidak boleh berlebihan. Oh gitu ya. Wih, Iya. kamu tumben bijak. Insya Allah. Nah, sebuah studi pada hewan pernah dilakukan oleh para peneliti dan pada penelitian itu yang terbit di Scientific Reports, judulnya Bamboo Short Fiber Prevents Obesity in Mice by Modulating the Gut Microbiota. Nah, artinya adalah bambu rebung, ya serat rebung, itu bisa menurunkan obesitas pada tikus dengan memodulasi mikrobiotanya. Gitu. Nah, menurut studi tersebut, makan tikus diet tinggi lemak. Ya. Makan tikus. Studi tersebut. Masa kita semua. Enggak, aku melewati satu kata. Jadi dalam studi itu, dalam penelitian itu, para peneliti itu memberikan makanan tikus ya, gaya tinggi lemak. Nah, gitu. menunya itu dengan rebung. Iya. Maksudnya itu ini bahasanya susah banget. Bahaya banget nanti ada yang niru mau diet makan tikus. Enggak ada kata-kata Jangan yang ya. aneh Jangan, nih. jangan. Ini memang literasinya kita perlu ini nih, kita sortir bener nih. Nah, ternyata gara-gara makan rebung itu bisa melindungi si tikus ini dari kenaikan berat badan. Oh, tikusnya tetap Diet langsing gitu ya. langsing gesit gitu ya. Larinya itu cepet banget tuh. Kalau bawa Kayak tikus di sini tuh. Gesit banget loh. Iya kan, bawa makanan langsung hilang habis itu. Gitu, asik banget tuh. Iya, Aku ngedrift. seneng. Tikus di sini bisa
bisa ngedrift loh. Oh Udah iya, lihat belum? aku pernah lihat pas ngedriftnya mereka, iya keren tuh, belok ngepot gitu, keren. Fast and Furious aja kayaknya mungkin meniru. Iya, Meniru tikus. terinspirasi tuh, Terinspirasi. keren yakin bener, wah keren, ngedrift sambil manjat gitu ya. Nah, ini nih, menurut studi ini, jadi itu bisa mengurangi atau mengontrol berat badan. Itu terjadi karena apa? Karena adanya peningkatan kesehatan mikrobioma usus. Mikrobiota di usus ya. Nah, selain mengonsumsi rebung, kita bisa menurunkan berat badan juga dengan mengonsumsi makanan sehat lain seperti chia seed. Apa ini? Chia seed. Sayuran kah? Sayuran, sejenis biji-bijian kali. Nah, terus ini manfaat lain untuk kesehatannya dari rebung itu bisa jadi prebiotik untuk kesehatan Probiotik. usus. Ya tadi sebenarnya udah ya. Iya sama. Ya ini ada penelitian judulnya diterbitkan di jurnal Frontiers in Microbiology. Nah, judulnya In Vitro Prebiotic Effects of Bamboo Shoots and Potato Peel Extracts on the Proliferation of Lactic Acid Bacteria under Simulated GIT Condition. Nah, di penelitian ini rebung berfungsi sebagai prebiotik. Nah, artinya rebung itu bisa menyediakan makanan bagi banyak bakteri baik ya, bakteri yang baik nih di usus yang berkaitan dengan kesehatan organ usus. Makanya mungkin termasuk bisa bermanfaat bagi pencernaan gitu kan. Usus kan termasuk ke dalam organ pencernaan ya. Iya, mirip-mirip Yakult gitu ya. Baru mau bilang cintai usus. Kalau ini bisa makan bambu. Tapi jangan tiap hari juga deh kayaknya mungkin. Makan bambu, ngeri loh. Dikeletak gitu ya. Jadi panda dong. Tapi kenapa panda nggak bisa kurus? Kenapa panda gemuk? Iya kan? Berarti kan dia salah. Iya. Salah diet dong. Kenapa panda nggak bisa kurus? Dia makan bambu terus loh. Oh iya ya, Apalagi nggak makan rebung panda dia. Cina ya yang hitam putih itu. Harusnya makannya rebung panda. Dia makannya bambu. Makanya bambu. Sama aja nggak sih? Beda dong. Kalau sudah jadi bambu kan keras. Kalau masih ya sama keras sih. Tapi kan kalau masih tunas itu biasanya nutrisinya memang Oh beda. tergolong tinggi. Tanaman kalau misalkan itulah kenapa bawang ya kan nutrisinya tinggi. Kan dia kan tunasnya. dia kan dari bawah itu ya. tunas toh. Itu kan sebenarnya buah-buah buah sayur, buah apa sayur sih? Sayur ya. Dia kayaknya Sayur bawang itu kan itu sebenarnya Sayur tunas bertunas. kan. Dia itu sebenarnya tunas yang buah dari tunas. Iya juga ya. Apa sayur? dia kalau misalkan ditanam lagi kan Nyemplung di tanah lagi bisa itu. tumbuh lagi. Iya kan? Oh iya, iya juga ya. Itu kan gitu. berakar ya. Iya. Berakar dan mengakar. Iya, yang penting jangan ditenggelamkan terus ditiriskan, ditenggelamkan lagi, pusing nggak tuh? Terus ini ternyata rebung itu bisa mengurangi yang namanya risiko penyakit kronis. Oke, jantung. Nah, apa aja sih yang masuk penyakit kronis? Termasuk diantaranya adalah gula darah, tekanan darah tinggi sampai ke penyakit jantung. Makan tuh rebung ya. Makan tuh rebung. Terus mengoptimalkan kekuatan tulang. Itu Jadi kenapa? Itu kenapa dulu aku waktu ini patah tulang itu disuruh banyak makan rebung. Mungkin ini. Terus menjaga kesehatan kulit. Nih kamu nih yang suka. Tapi beneran pantas ada skincare itu Bahannya pokoknya bambu. Iya, mengandung bambu gitu. Oh, Berarti mungkin itu karena Iya, karena emang. itu karena gitu ya. Iya. Gitu. Jadi rebung ini jadi salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan silika. Silika ini yang kemudian berfungsi untuk kesehatan kulit. Oke.
Jadi di sisi lain tadi mungkin ada kandungan apa? Serat, Kayak sedikit sianida. Tapi ternyata ada manfaat lainnya gitu kan. Iya, pastilah ya. Nah itu, dan kandungan ini bisa meningkatkan kadar PKK ya. Tadi obrolannya Ozi termasuk kader-kader. Ini aku udah nggak konsen sih kayaknya sih. Kadar hidroksiprolin, jaringan dan asam amino. Nah ini untuk sintesis kolagen dan elastin. Nah produksi kolagen yang baik tentunya membuat kesehatan kulit kita menjadi lebih terjaga. Gitu. Terus mencegah penyakit kanker. Nah, mencegah ya, artinya kalau sudah kena kanker ya nggak, ini akan lama sembuhnya, hanya dengan mengkonsumsi rebung itu akan lama. Nah bambu muda ini memiliki kandungan fitosterol yang bersifat anti kanker. Nah kandungan ini mampu menurunkan risiko kanker lambung, kanker payudara sampai kanker ovarium. Tidak hanya itu, yang disebutkan dalam jurnal Hindawi dalam sebuah penelitian yang berjudul The Nutritional Facts of Bamboo Shoots and Their Usage as Important Traditional Foods of Northeast India. Ini disebutkan bahwa kandungan fitosterol ini pada tanaman rebung mampu menurunkan risiko jenis kanker lain seperti kanker usus besar sampai prostat. Terus bisa mengontrol gula darah juga. Banyak iya juga sih. manfaatnya tadi, terutama bagi perempuan gitu kan, karena kandungannya yang mungkin bisa mencegah lah ya beberapa penyakit. Penting tuh para perempuan ya makan bambu. Tapi harus pinter masak ya, jangan tunasnya dimasak, terus rebusnya juga harus pinter-pinter gitu ya. Nah Iya ini kan? juga punya sifat antimikroba dan antiinflamasi. Nah gara-gara itu bisa mencegah juga berbagai peradangan yang berisiko terjadi di dalam tubuh. Terus yang terakhir meningkatkan kesehatan jantung. Sehat, jadi perut pun kenyang, tubuh pun sehat gitu Sehat kan. bersama rebung. Iya sih, iya juga sih. Eh. Kan nggak harus dengan budget yang mahal banget gitu kan. Nggak usah. Tapi manfaatnya tuh wah sejuta manfaat gitu. Oke deh. Nah itu dia. Aku kok ngantuk ya, pengen Itu istirahat dia. dulu bentar ya. Setelah ini kita mau ke RKB sore kan? Habis ini RKB sore. Udah siap kan RKB sore kayaknya? Udah siap belum? Oh masih? Mungkin. Udah siap belum? Udah siap belum? Iya. WA dong. Iya. Kalau udah kirimin Cuma ya. saya deh yang tahu. Yuk. Music kinda cold, man. Ragam kabar berita sore. Oke, RKB sore kembali hadir di kesempatan kali ini. Edisi Selasa tanggal 11 Juni 2024. Ada saya Ribut Awani dan juga ada Fitri. Fitri Iya dong. Nobita. Apa tuh? Fitri siapa?
Yang pasti gak ada hasanahnya sih, beda lagi kalau yang Oh, ini. Iya. Fitri ya. Iya. Oke. BTW, ini udah ada belum sih Apanya? RKB sore? Ada, udah. Aku dikirimin dong maksudnya. Oh. Ini aku cek kanan kiri nggak ada Ampun. semua ya Ya Allah. Kecuali kalau ribut mau baca semua sih aku nggak apa-apa. Aku bagian yang memberikan Jangan opini dong. dikit gitu ya. Jangan dong. Sebentar, kamu nomornya mana? Tuh kan. Nah kan. Oh, ada ini Belum aku nih. kirimin. Sebentar, ini belum terkirim. Aku lupa ngirimin ke kamu. Apa sih data siaran? RKB sore. Oke, RKB RKB sore. sore. Nah. Tanggal kapan sih? Ini bulan Juni ya? Iya. Tanggal berapa? 11. 11 nggak sih? Aku dikirimin Ozi tapi kenapa RKB sore 10? Ini Ozi salah ngirim. Kenapa 10? Udah tuh, udah aku kirimin. Oke, thank you. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung ya. Ada Pak Jafar di Kali Lembu, cuman kirim-kirim salam doang ya. Oke, ditunggu informasinya juga. Kak Desi Gilang Kang katanya. Oke, menyapa aku. Oke, kita lanjut RKB sorenya. Nah ini kawan, ada 4 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, tentunya untuk melengkapi kebutuhan informasi Anda di edisi Selasa, tanggal 11 Juni 2024. Nah di antaranya jelang Idul Adha, Dinperpa awasi dan periksa kesehatan hewan kurban. Kemudian informasi kedua, juru sembelih didorong kantongi sertifikat sembelih halal. Informasi ketiga, kamu kayak ini ya, kayak kakakmu. Yang ketiga, ini Pilkada 2024 KPU Kota Pekalongan perlu 855 panterli. Kan biar beda gitu ya. Oke. Nah yang keempat, SLB Negeri Kota Pekalongan bekali keterampilan siswa. Oh iya dong, harus dibekali. Ada bekal jadinya. Karena kalau nggak dibekali nggak bisa hidup. Ya nanti lapar. Iya kan? Nah, makanya kalau kita ngomongin soal lapar, kita perlu memeriksa juga yang namanya kesehatan apa-apa yang mau kita konsumsi. Oh iya, kirain kesehatan kitanya gitu. Penting juga. Makanya untuk seperti yang dilakukan oleh Dinperpa untuk menjamin kesehatan hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha nanti, Dinperpa atau Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual di wilayah Kota Pekalongan. Iya sih, apalagi mau buat kurban gitu kan. Kur dan ban. Kur itu kredit umum rahasia. Ban itu? Roda. Aduh. Nah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinperpa Kota Pekalongan, Iman Istiadi ini mengatakan sasaran kegiatan ini ditujukan pada ternak kurban yang berada di lapak penjualan hewan kurban. Nah selain itu biasanya juga memberikan vitamin hewan. Keren tuh, hewan kurban aja dikasih vitamin. Kamu? Kok enggak? Ya kan, masa sih kita enggak gitu ya. Nah selain itu biasanya juga memberikan vitamin hewan. Oh tadi udah ya. Dan itu diberikan kepada para peternak untuk bisa diberikan atau dikonsumsikan ke hewan ternaknya. Dan Dinperpa juga sudah menggelar sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang aman, sehat, utuh dan halal, terutama di rumah pemotongan hewan maupun masjid, musola dan sekolah yang mengadakan penyembelihan hewan kurban. Iya sih, biasanya kan pemotongan hewan kurban itu nggak cuma di masjid ya, sekolah juga ikutan tuh motong. Rumah masyarakat pun kadang kan juga ada gitu. Betul. Dan dikatakan juga oleh Iman untuk melakukan kegiatan tersebut pihaknya menerjunkan 26 personil dibantu personil tambahan dari 47 ex kelurahan di Kota Pekalongan. Banyak banget ya. Dan ini sudah dilakukan sejak tanggal 5 kemarin sampai tanggal 10 Juni. Nah, Dinperpa ini sudah melakukan monitoring di 20 titik penampungan hewan ternak yang tersebar di seluruh kecamatan Pekalongan. Nah, ada di Pekalongan Barat, Timur, dan Utara. Selatan nggak ada, beneran. Soalnya di selatan nggak disebut nih, ya. Padahal selatan tuh banyak tuh sentra-sentra penyembelihan gitu ya? penampungan hewan. Oh, penampungannya.
Hasilnya semua hewan ternak yang telah diperiksa dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Untuk dilakukan penyembelihan. Jadi, Kata para Ozi korban. ini data kemarin tanggal 10. Jadi Ya, mungkin 11. mungkin yang selatan hari ini atau mungkin hari ini baru mungkin ya. kemarin baru keluar gitu ya. Gitu. Itu Ya. dia. Kalau tadi kan tentang Hewannya. perpanya emang harus hewannya gitu Hewannya. ya. Nah kalau ini dari juru sembelihnya nih Bu. Juru sembelihnya kenapa? Juru sembelihnya. Harus sehat juga, halal juga. Harus mengantongi sertifikat sembelih halal. Oh. Iya, jadi nggak cuma makanan yang ada label halalnya. Ha-ha. Sekarang para juru sembelih pun dianjurkan lah gitu ya. Berarti boleh dimakan ya. Iya gak gitu kali konsepnya. Sertifikat halal itu maksudnya dia yang berhak untuk melakukan. Kan ada tata Iya. caranya maksudnya. Iya, ada upacaranya ya. Upacara. Jadi kan biar imbang makanan ada label Oh, halal. ada tata Kalau ini cara. Berarti ini dong diiniin ya, diacarain dulu Bapak Ibu itu yang pernah nata hadir. acara nggak sih jadi orangnya Iya, beda iya, lagi. kan tata acara. Jadi sebelum disembelih itu diumumin dulu Bapak Ibu silakan berkumpul terlebih Tapi dulu. iya kan sebelum disembelih dibacain dulu gitu kan. Iya kan, dibacain Bener nama-nama. dong berarti ada tata cara. Iya kan, ada tata caranya. Iya. Nah, jadi Nyanyiin lagu Indonesia Raya nggak? kenapa nggak sekali ada di situ lagunya Tanah Airku? Oh, gitu Kan ya. di tanah air Indonesia disembelihnya. Kirain. Nah, informasinya nih Ribut, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Aslan Junaid mendorong para juru sembelih di wilayahnya untuk mengantongi sertifikat sembelih halal. Oke. Menindaklanjuti hal tersebut dengan perwakilan daerah juru sembelih halal Kota Pekalongan bersama dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama setempat menggelar pelatihan juru sembelih halal di Gedung Aswaja Kota Pekalongan Senin kemarin nih. Senin kemarin. Kenapa juga? Ini Senin kan kemarin. Selasa. Ini Selasa ya? Tuh kan pasti lupa. Oh iya, bener. Aku udah lupa hari. Bapak satu ini. Wah, nah wali kota juga menekankan pentingnya uji kompetensi atau sertifikasi pada juru sembelih sehingga mereka bisa menyembelih tanpa menyakiti hewan. Jadi jangan disakiti. Oh iya hewannya. dong. Aku aja kalau disakitin, aduh. apalagi ini kambing Hewan ya. gitu. Nah, melalui pelatihan ini pula para peserta akan mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat tentang manajemen kurban. Oke. Selain pelatihan diselenggarakan oleh DPD Juleha Kota Pekalongan, menurut wali kota, pemerintah Kota Pekalongan juga akan mengadakan kegiatan serupa pada Rabu besok nih Bu. Oh, Rabu masih Iya, akan jadi ada besok lagi. hari Rabu dari pemerintah Kota Pekalongan ini akan mengadakan kegiatan yang sama nih. Bagus tuh. Ya, jadi Ketua DPD Juleha Kota Pekalongan Abdurrahman juga menambahkan bahwa lebih dari 100 peserta telah mengikuti pelatihan penyembelihan ini. Jadi Senin kemarin itu sudah ada 100 peserta, lebih bahkan nih yang ikut serta. 100 peserta. Lebih dari 100 peserta. Lebih Oke deh. ya. Menurutnya terkait titik penyembelihan biasanya dilakukan di bawah jakun yang memutus aliran darah, pencernaan dan pernapasan hewan sekaligus. Ini mungkin Oke. untuk hewan sapi atau mungkin kambing kayak gitu kan ya. Nah, titik tersebut berada sekitar 3 jari di bawah rahang untuk kambing dan domba atau 5 jari untuk sapi dan kerbau serta 1 jari untuk unggas. Kalau Jadi manusia 2 jari. ya, itu horor banget. Masa harus dicontohin? Aduh. Terus gimana? Iya, itu dia. Udah sih. Oh gitu ya. Iya, jadi ada tekniknya, bener. Ada tata cara, ada teknik. Jadinya biar halal juga. Buka aja sekalian prodi teknik. Penyembelihan gitu. Mungkin ada. Oh, satu ketika loh nanti akan ada fakultas teknik juru sembelih gitu. Ih, keren ya. Jadi iya kan? mengupas tuntas gitu ya. Mengupas tuntas bagaimana sih penyembelihan hewan kurban yang Berapa baik SKS dan tuh? halal gitu. Oh, ciri-ciri binatang yang sehat untuk disembelih gitu. Iya juga ya. Iya kan? Tapi masuk kesehatan juga dong akhirnya. Ya enggak, itu sebenarnya di ilmunya peternakan tuh sebenarnya. Ada teknik teknik peternakan dipelajari tuh. Mungkin di peternakan juga ada. Ada. Temanku kan lulusan peternakan dan sekarang jadi peternak. Oh, yang kemarin kesini tuh ya. Iya. Kok kesini sih? Enggak, Live lewat interview. telepon. Iya. Sempat ngomong Apa?
Sempat ngomong dia. Enggak. Oh, Enggak sih. oh ya. Iya. Ya bagus lah. Jangan. Nah ini setelah ngomongin soal juru sembelih, kita mau ngomongin lagi ya, mau ngasih informasi bahwa ternyata di Pilkada 2024 ini ya, KPU itu membutuhkan ada sekitar 855 pantarlih. Nah, dan ini sudah dibuka ya. Mulai pendaftarannya mulai dibuka nanti pada tanggal 13 Juni 2024. Kapan tuh 13? 13 itu hari Kamis. Hari Kamis ya? Oh iya. Bener nggak? Bener. Nah sebanyak ada yang dibutuhkan itu 855 dan ini untuk kebutuhan verifikasi data pemilih dan persiapan pemilihan kepala daerah serentak November mendatang. Nah seperti dikatakan Fajar Randi Yogananda, Ketua KPU Kota Pekalongan, jadi nantinya ada proses seleksi yang harus mereka lewati tahapan demi tahap dan mereka akan dilantik nanti pada tanggal 24 Juni. Nah, 855 pantarlih ini akan bertugas di 428 tempat pemungutan suara. Nah, kebutuhan petugas pantarlih pada pilkada kali ini sedikit berbeda kata dia dibandingkan kebutuhan yang lalu. Nah, sebab ada aturan baru dari pusat yang menyatakan bahwa TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 orang harus diisi dengan 2 pantarlih. Sementara di bawah 400 hanya 1 orang saja. Dan di Kota Pekalongan cuma ada 1 TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 400 orang. Jadi cuma 1 yang butuhnya 1 pantarlih tapi selebihnya 2 gitu ya. Jadi cuma kamu. Cuma kamu sayangku di dunia ini gitu. Asik. Oke. Terus kemudian Fajar juga menambahkan petugas pantarlih yang akan memverifikasi data pemilih dari pintu ke pintu ini berdasarkan nama dan alamat juga diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan data pemilih potensial. Dan ini dilakukan untuk mengantisipasi tumpang tindihnya data pemilih gitu. Jadi untuk menghindari data double. Nah, gitu. Kamu udah milih belum sih, Fit? Apa? Tahun ini? Udah dong. Udah. Iya, Nah, berarti kamu ikut pilkada dong. Iya, dan ini pertama kalinya. Beneran? First time. Iya, kalau pilkada kan pertama kali deh. Yeay. Aneh. Aneh banget. Dari first time loh, nanti loh November loh. Iya sih tahu, cuman aneh aja, kamu biasa aja kali. Iya kan ada sedikit excited ya, maksudnya setelah menunggu penantian berpuluh-puluh tahun. Oh gitu, kamu berarti udah menunggu untuk bisa ikutan pemilu gitu ya? Lah soalnya dulu ikutnya itu orang tua, terus tuh cuma ikutan nyelupin di jari ungu gitu loh biar kelihatan milih, padahal mah cuma nemenin doang. Oh gitu. Ini kan beneran hak gitu suara, jadi harus ya dong, ini contoh yang baik loh. Iya, kasihan kamu ya. Seumur hidup kamu cuman suruh nyelupin tinta doang. Ampun. Oke, info terakhir deh. Kebagian masa kecil. Nah, yang terakhir nih. Kenapa sih? Gak apa-apa, aneh aja deh. Nah, yang terakhir. Mana nih? Ya SLB Negeri Kota Pekalongan. Iya. Jadi sekolah luar biasa atau SLB Negeri Kota Pekalongan beri bekal anak didik untuk menguasai keterampilan sesuai dengan bidang minat anak. Oh iya. Jadi harus sesuai juga nih. Selain mata pelajaran umum, SLB Negeri setempat juga memberikan keterampilan dan ekstrakurikuler. Oke. Kepala SLB Negeri Kota Pekalongan, Stepanus Widiatmoko ini menjelaskan bahwa bidang keterampilan yang diberikan diantaranya ada merangkai bunga dan buah, tata rias, kemudian ada menjahit, juga ada tata boga. Menjahat tadi nggak? Menjahit. Oh menjahit ya? Iya, nggak boleh dong. Oh nggak boleh, nggak jangan. boleh. Itu bukan keterampilan. Bukan. Kemudian untuk ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Kenapa sih ini nulisnya susah banget? Kemudian untuk ekstrakurikuler. Oke, bukan kuli ya? Bukan, kuri nih, kuri. Oke deh. Kurikuler itu ada olahraga dan juga pramuka.
Widiatmoko menerangkan bahwa para guru terus mendorong anak agar bisa mengembangkan minat yang dimiliki, apalagi peluang bagi anak SLB untuk bisa bekerja di perusahaan saat ini sudah cukup terbuka nih. Meski memang jumlahnya masih terbatas, tapi kan gak ada salahnya ya untuk terus mengembangkan Ya, nggak minatnya salah. gitu. Dan itu benar. Oh itu benar, nggak salah. Supaya anak-anak itu bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Iya, betul Gitu. sekali. Widiatmoko juga menambahkan bahwa saat ini seluruh siswa di SLB itu berjumlah 200-an anak. Terdiri dari SD hingga SMA dengan tenaga guru sebanyak 17. Oh iya. Jadi 17 guru untuk 200 murid. Dan itu terdiri dari murid SD, SMP, SMA. Kan ada aturan gini di di SLB itu ya. Satu guru Untuk gitu ya. satu rombel. Jadi misalkan gini, satu rombel itu terdiri atas 5 orang murid di SD yang di SDLB-nya. Dan itu rombel itu berdasarkan ketunaan masing-masing. Jadi misalkan siswa yang tunarungu ya satu rombelnya dengan tunarungu. Dan itu dibatasi 5 orang. Kenapa 5 orang? Karena aturannya adalah satu guru harus nggak boleh memegang lebih dari 5 orang siswa. Nah, makanya PPDB-nya SLB itu kan cuman yang dibuka SD-nya doang. Oh, iya, ada kuotanya gitu ya. Yang SMP itu enggak. Kenapa SMP dan SMA LB itu enggak dibuka? Karena ada aturan juga. Di SMP LB dan SMA LB itu satu orang siswa dipegang oleh satu guru. Nah, itu jadi bukan sistemnya nggak rombel lagi. Satu murid satu guru gitu. Iya. Supaya ini terbimbing karena kan lebih kompleks nih pengetahuan yang mau diberikan di anak SMP dan SMA, ya kan? Kalau itu tidak terbimbing oleh guru, ya ini kasihan, susah untuk bisa lihat perkembangannya. Ya SD itu 5 orang itu kenapa 5 orang? Untuk menyamakan persepsi dulu. Oh, biar sama nih gitu ya. Untuk mengetahui perkembangan anaknya dulu dan lain sebagainya. Jadi itu makanya Ya, sebenarnya dunia pendidikan itu dunia yang ribet. Kenapa? Karena yang diatur adalah atau yang dikelola adalah manusia, bukan barang. iya sih. Sedang manusia itu ada apa ya bahasanya? Ya kan? Ada pemikirannya sendiri dan satu kepala tuh nggak bisa dimudahkan untuk sama dengan kepala yang lain gitu kan ya? Betul. Dan setiap orang itu kan punya emosi masing-masing. Iya juga sih. Gitu. Cara penangkapan yang beda-beda juga. Baru tahu. Berarti masih cukup kurang gitu ya. Tapi masih demikian nih ya. Pak Widiatmoko juga mengatakan bahwa meskipun masih kekurangan tenaga guru, namun pihaknya berkomitmen untuk terus berupaya semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi anak didik dan terus berkembang dengan baik. Iya Oke. sih, keren Pak. Para ibu Mantap. guru, para bapak ibu guru semua ada di bumi ini, kalian hebat, Iya. ya kan? Keren Pak Stefanus. Saya dukung deh pokoknya. Kapan-kapan yuk kita ketemu Pak. Ngobrol lebih panjang lagi. Pengen sih ngobrol sama Pak Stefanus. Tapi ya karena waktu kita juga sudah dibatasi ya. Kita pamit dulu aja deh. Terima See kasih. you, bye-bye. See you, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Ragam Kabar Berita Sore.